Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahalil karahata tahrimin aw tanzihin fihi wajhani asahuhuma fir raudati wa syarahal muhadzabi fi hadzal babi at-tahrimu wa nassa alaihi Syafi'i fir risalati wa sahahahu fit tahqiqi huna wa fi kitabit taharati wa fi kitabil isyarati annal karahata tanzihin ila akhirih. Kemarin sebelumnya sudah kita bahas bahwa ada 5 waktu yang dimakruhkan orang itu untuk mengerjakan ibadah salat. Salat yang tidak punya waktu, salat sunnah yang tidak punya waktu, salat sunnah yang tidak punya sabab, maka dimakruhkan pada 5 waktu tersebut. Sudah dibahas kemarin sebelumnya ya. Yang pertama apa? Ba'da salat subuh sampai suruk atau sampai terbitnya matahari. Kedua, setelah sholat asar sampai maghrib. Yang ketiga, yang ketiga, yang keempat pada waktu istiwa, pada waktu matahari ada di tengah-tengah. Yang kelima, waktu ispiror, yaitu pada waktu matahari apa istilahnya, menguning. Nah, itulah yang dikatakan waktu-waktu yang dimakruhkan. Termasuk kemarin juga kita bahas bahwa al-khatib sudah berkhutbah, tidak ada satu pekerjaan apapun yang saya bilang kecuali kecuali mendengarkan khatib, ya, kecuali mendengarkan khutbah Jumat tuh deh, nggak ada pekerjaan lain kecuali hanya mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Lagi khutbah Jumat, ada orang datang, Nabi suruh sholat Jumat. Lihat sababnya kenapa Nabi menyuruh mereka sholat, ya. Makanya jangan disalahkan dulu. Lihat, nah, kenapa Nabi pada saat itu datang, orang itu datang, Nabi lagi khutbah, Nabi nyuruh dia untuk sholat Jumat. Sebabnya apa? Singkat aja ceritanya, ini orang paling miskin, ini orang paling susah. Nabi mau ngasih tahu kepada jamaah semua, kalau mau sedekah, mau berinfak, mau ngebantuin, kasih nih orang yang lagi sholat sunnah. Tujuannya begitu, bukan berarti ada apa-apanya. Dan inilah yang terjadinya sesuatu, ya, kenapa dimakruhkannya seperti itu. Nah, di sini hadirin jamaah. Nah, kalau dikatakan itu makruh, makruhnya makruh apa? Wahalil karahata tahrimin au tanzihin. Apakah ini termasuk makruhnya makruh tahrim atau makruh tanzih? Dalam masalah yang tadi ini, sholat sunnah dilakukan pada waktu-waktu yang makruh, termasuk tadi khotib lagi berkhutbah, termasuk itu sholat sunnahnya itu termasuk makruh. Makruhnya makruh tahrim atau makruh tanzih? Di sini nggak dijelaskan jamaah. Apa bedanya antara makruh tahrim dengan makruh tanzih? Kalau makruh tahrim adalah perbuatan makruh yang kalau dikerjakan memang tidak dosa, tapi yukhaliful aula, menyalahi daripada yang utama. Mana contohnya? Contoh makruh tanzih nih namanya. Makruh tanzih itu adalah sesuatu perbuatan makruh yang kalau dia dikerjakan nggak dapat dosa, tapi dianggap jelek oleh orang lain. Itu namanya makruh tanzih. Mana contohnya? Makan sambil diri, dosa nggak? Enggak, boleh, jelek kan begitu jamaah. Itu namanya makruh tanzih.
Jadi perbuatan makruh kalau dilakukan tidak dosa, tapi kalau dikerjakan dianggap mukhalafalul aula, menyalahi daripada perbuatan yang paling utama. Apalagi dia tokoh, apalagi dia seorang ulama, apalagi dia seorang yang dimuliakan, makan sambil jalan, makan sambil diri, itu hukumnya makruh tanzih namanya. Paham ya? Yang kedua makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Perbuatan makruh yang memang dilarang di dalam agama dengan dalil-dalil yang ada, tapi masih mengandung, masih mempunyai celah untuk dilakukan. Itulah yang disebut dengan makruh tahrim. Ya, perbuatan makruh yang dilarang oleh agama yang memang ada dasar dalil-dalilnya, tapi bisa ada celah, ada lobang yang bisa menjadikan boleh dikerjakan. Ya, kayak tadi saya bilang tuh, orang sholat Jumat hukumnya apa? Sholat sunnah makruh, tapi boleh kadang-kadang bisa. Kapan? Waktu tertentu, dalam keadaan sesuatu yang tertentu. Lihat keadaannya, kapan diperbolehkan, maka itu dikatakan hukumnya hukum makruh tahrim. Seperti itu. Haram enggak, ya. Dosa memang kalau dikerjakan dia dapat dosanya. Karena apa? Karena sudah hampir mendekati daripada keharaman. Maka di sini ditanya oleh ulama, apakah ini kemakruhan sholat pada 5 waktu itu makruh tahrim atau makruh tanzih? Fihi wajhan. Di sini ada 2 pendapat. Tapi dari 2 pendapat itu asohuhuma, yang paling sahih fir raudhati, yang ada di dalam kitab Raudhah, wasarhul muhadzabi, dan dalam kitab sarahnya Muhadzab, fi hadzal babi, dalam bab ini yaitu bab sholat sunnah, adalah at-tahrimu, makruhnya makruh tahrim. Artinya apa? Jangan dikerjain, lebih baik ditinggalin. Ya. Kenapa? Karena itu udah termasuk makruhnya makruh tahrim, bukan lagi makruh tanzih. Wa nassu alaihi Syafi'i fir risalah, ini telah dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Wa sahahahu, dan telah disahihkan fit tahqiqi, dalam kitab tahqiq huna, dalam masalah ini. Tapi wa fi kitabit thaharah, di dalam bab kitab thaharah bersuci, wa fi kitabil isyarah, dan juga dalam kitab isyarahnya, anna karahata tanzihin, ini termasuknya adalah makruhnya makruh tanzih. Tuh, yang saya bilang tadi terjadi perbedaan. Jadi ada begini jamaah, maksudnya sesuatu yang dimakruhkan itu dilihat keadaannya, yang kedua dilihat waktunya, yang ketiga dilihat perbuatannya apa. Kalau memang yang berkaitan dengan sholat kayak tadi, dengan waktu 5 tadi, itu lebih baik dimakruhkan, makruhnya makruh tahrim, lebih baik ditinggalkan. Tidak bagus kalau dikerjakan, makruhnya makruh tahrim jadinya. Itu maksud demikian. Berikutnya, summa sohaha ma'atashihi, kemudian disohehkan dan ditashihkan karo'ata tanzih, termasuk makruh tanzih, anna sholata la tan'akidu alal asah, sholat yang dikerjakan pada waktu itu latan akid, nggak dihitung, nggak dianggap, ya, alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi dia umpama nih kayak begini nih, habis sholat subuh kita mau sholat sunnah, bukan dapat pahala, bukan dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, udah, maka dikatakan latan akidu, nggak dapat apa-apa yang dilakukan sholatnya. Kenapa? Karena dia mengerjakan pada waktu yang dimakruhkan. Rugi gak jadinya? Rugi ya mah. Ya, capek iya, kerja iya, tapi nggak dapat apa-apa. Nah itulah yang dikatakan udah termasuknya makruhnya makruh tahrimnya di situ, hadirin. Jadi sia-sia, ya, nggak dapat apa-apa yang dia kerjakan untuk dengan ibadah yang dia lakukan, maka termasuknya makruh tahrim di situ, ya. Wa huwa muskilun, yang demikian itu muskil, sesuatu yang dianggap sulit. Li'annal makruha jaizul fi'li,
karena sesungguhnya perbuatan makruh perbuatan yang boleh dikerjakan. Betul, makanya di sini katakan kan cuma makruh. Apa sih hukumnya makruh? Apa hukumnya makruh, Pak? Beda dengan kalau wajib. Kalau wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh dikerjain nggak apa-apa, ditinggalin nggak dapat apa-apa. Itulah yang disebut dengan makruh. Makanya dikata ulama di sini wa huwa muskil, yang demikian ini sulit. Ya, kenapa? Li'annal makruh jaizul fi'li, perbuatan makruh itu boleh dikerjakan, betul. Tapi saya bilang tadi, lihat waktu, lihat perbuatannya apa. Tuh hadirin, kayak begini Pak Bu, orang makan diri boleh nggak? Boleh, silakan. Siapapun orangnya, cuma lihat keadaan, lihat waktu, lihat perbuatannya. Summa kemudian idza kulna, apabila kami katakan biman'i sholati fi hadzal awqat, dilarang sholat pada waktu-waktu yang tadi disebutkan, fayustasna, maka ada pengecualian, zamanun waktunya, wa makanun dan tempatnya. Oh jamaah, jadi walaupun hukumnya makruh sholat pada 5 waktu tadi, ada pengecualiannya. Ya, paham gak maksudnya Pak? Begitu juga sholat 5 waktu ini makruh, makruhnya makruh tahrim, tapi ada mustasnanya, ada istisnanya, ada pengecualian. Pengecualian yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Di sini kapan? Amma zamanu, adapun pengecualian yang berkaitan dengan waktu, fa'indal istiwa, pada waktu matahari ada di tengah-tengah, hukumnya apa? Makruh sholat. Hukumnya makruh sholat pada waktu matahari tengah-tengah, hukumnya makruh sholat, kecuali yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Itu istimewanya hari Jumat. Makanya walaupun kita datang pas matahari lagi tengah-tengah, kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, boleh, boleh. Kan hukumnya makruh, pengecualian. Begitu juga sholat istiwa pada waktu matahari di tengah-tengah, hukumnya apa? Makruh tahrim, kecuali pada hari Jumat. Pengecualiannya itu boleh, boleh. Itulah istimewanya hari Jumat. Begitu maksud jamaah. Wa fi hadisin, ada dalam satu hadis rawahu Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu, illa annahu mursalun, akan tetapi ini hadisnya hadis mursal. Wa ilalun, dan ada ilalnya, ada mulkarohati, ada ilal, ada penyebab yang menjadikan sholat pada waktu matahari di tengah pada hari Jumat hilang kemakruhannya. Kenapa? Bi anna Nu'man, nih dikisahkan ada sahabat yang bernama Nu'man, yuglabu fi hadhil awqat, ya, dia apa bahasa kita, ketiduran pada waktu-waktu ini. Fataradahu bitanafuli, maka dia menolak untuk sholat sunnah, khaufan, karena khawatir, mininti kodi udui, karena batalnya daripada udu, karena dia tidur, ya, dia nungguin Jumatan, dia sambil tiduran, maka dia nggak mau ngerjain sholat sunnah karena dia khawatir udunya batal. Wahatiyajahu ila tahotin nas, dan dia dikhawatirkan juga apa? Akan melangkahi daripada pundak-pundak orang. Wakila ghaira dzalik, ada pendapat lain yang mengatakan selain itu. Artinya begini jamaah, jadi kalau dia datang pagi-pagian sholat Jumat, nanti nungguin apa pelaksanaan sholat Jumat kelamaan, dia takut dia tidur. Kalau dia tidur, dia khawatir bakal batal wudunya. Kalau kita wudunya gampang jamaah. Yang kedua apa? Masjid juga masih kosong. Kalau sono kita lihat
Jangankan jam setengah 12, jam 11, jam 10 aja masjid udah penuh untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda dengan di kita. Makanya Imam Nu'man, kenapa dia nggak pagi-pagi, artinya nggak segera datang ke masjid buat sholat Jumat? Dia khawatirin dia tidur. Kalau dia tidur dia batal. Kalau dia batal dia keluar, dia ambil wudu, pasti ngelangkahin orang. Kan hukumnya juga makruh melangkahi orang pada waktu dia mau sholat Jumat. Makruh tuh, nggak boleh juga. Tapi kadang-kadang di kita salah kita, Pak. Betul apa enggak? Yang belakang penuh, depan kosong, mau kagak mau kita langkahin. Nah ini hadirin, kalau mau nih bagusnya apa? Penuhin dulu baris pertama, kedua, ketiga, terus ke belakang. Kalau kita kan kalau sholat Jumat yang dicari apaan? Tiang sama tembok biar bisa nyender. Itulah alasannya kenapa Imam Nu'man datangnya nggak pagi-pagi sholat Jumat. Yang dikhawatirin tadi, dia tidur, dia batal wudunya, nanti dia ngelangkain orang, makanya dia datang siangan. Sehingga apa? Pada waktu istiwa, pada waktu matahari di tengah, barulah dia sholat sunnah. Itu alasannya, ya. Itu diantaranya. Yang kedua, wala yulhaqu baqiyatal auqatil makruhati, dan tidaklah dimulhakkan, tidaklah disamakan sisa daripada waktu-waktu yang dimakruhkan biwaqtiz zawali, pada waktu tergelincirnya matahari, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Lintifai hadzal makna, karena ada ya sesuatu manfaat daripada ini makna, makanya dibolehkan keistimewaan juga daripada hari Jumat walaupun pada waktu apa namanya istiwa. Nah karena begini jamaah, yang kedua alasannya nih, kalau matahari di istiwa di tengah-tengah, makruh apa istilahnya, tergelincir dikit masuk waktu Jumat. Gimana dia mau sholat sunnah nungguin zawal dulu, nungguin apa istilahnya, apa tadi, tergelincir dulu tuh matahari. Kalau dia nungguin dulu masuk Jumat, nggak bisa sholat sunnah. Makanya diistimewakan hari Jumat, walaupun pada waktu istiwa matahari di tengah, boleh untuk kerjain sholat sunnah. Begitu maksudnya, ya. Itu keistimewaan doang. Kita kadang-kadang boro-boro yang begini jamaah, kadang-kadang datang langsung duduk aja, kagak sholat sunnah lagi, ya. Wa ya ummu adamal karohati, dan secara umum tidak ada kemakruhan waktal zawali, setelah tergelincirnya matahari, likulli ahadin, setiap orang, wa illam yahduril jum'ata, sekalipun dia tidak hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Kalau udah tergelincir matahari ya kagak ada makruh lagi, hilang udah, karena kemakruhannya itu pada waktu matahari ada di tengah-tengah. Kalau udah tergelincir maka kemakruhannya hilang. Begitu maksudnya, ya. Sekalipun dia nggak sholat Jumat, sekalipun dia nggak melaksanakan sholat Jumat, itu yang berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Wa amal makan, adapun yang berkaitan dengan tempat, pamakkatu, maka adalah kota Mekah. Mekah doang, Madinah nggak masuk. Madinah aja nggak masuk, apalagi Jakarta. Keistimewaan yang disebut dengan kota Mekah, tanah suci, itu doang yang akan mendapat kemuliaan. Zadahallahu ta'ala sarafan wa ta'ziman, maka Allah tambahkan kota Mekah itu kemuliaan dan juga keagungannya. Fala tukrahu sholatu fiya fi syai'in min hadhil awqat, tidak ada kemakruhan sama sekali sholat pada waktu-waktu yang telah dimakruhkan di tempat lain sedikit pun. Sawa'u sholatu tawaf wa ghairiha ala sahih, baik itu sholat tawaf ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya menurut pendapat yang paling sahih. Jadi kagak ada kemakruhan. Orang habis sholat subuh di Masjidil Haram Mekah, habis sholat subuh langsung aja sholat sunnah, boleh, boleh. Yang penting Mekah, ya. Yang penting ada di kota Mekah. Bagaimana kalau Masjid Nabawi? Nggak masuk, ya, nggak masuk dalam Masjid Nabawi.
Yang jadi masalah jamaah, ini yang dikatakan hilang kemakruhan sholat sunnah yang dimakruhan di lain tempat, apakah di Masjidil Haramnya atau di semua Mekah? Nah, itu jadi perbedaan lagi nanti jamaah. Apakah diperbolehkannya sholat sunnah yang dimakruhkan itu hanya di Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram Mekah, atau sekota Mekah? Kalau kota Mekah kan luas. Kalau Masjidil Haram ya segitu aja tuh Masjidil Haram. Berarti di luar Masjidil Haram kagak boleh. Atau semekah. Kalau semekah berarti apa? Walaupun kita ada di hotel, umpama nih, ada di luar Masjidil Haram. Kalau memang ke kota Mekah, maka boleh di sono. Ada nggak bahasan di sini? Kita bahas. Kalau nggak ada saya bahas nanti. Wa fi wajhin, dalam satu wajah, dalam satu pendapat, innama yubahu raq'atat tawafi, hanya saja diperbolehkan 2 rakaat sholat tawaf. Waswabul awwal fihi hadis, yang benar pertama adalah daripada ini hadis rawahu Ibnu Majah wan Nasai wa Tirmidzi, yang riwayatkan oleh Imam Najah, Nasai dan Imam Tirmidzi. Wa qala, dan dia katakan hasanun sahihun, ini hadisnya adalah hadis hasan sahih. Wal murad, nah di sini dia nih, wal murad bi Makkah, yang dimaksud dengan Mekah adalah jami'ul harami, semua tanah haram. Berarti bukan di masjidnya doang, tapi setanah haram. Batasannya mana? Kalau kita datang dari Madinah tuh, kita ngelewatin yang namanya masjidnya Sayyidina Aisyah, yang disebut dengan Tan'im. Masuk dari kota Madinah, kita ngelewatin yang namanya Masjid Aisyah, yang paling dekat tempat ngambil mikot itu Tan'im, itu tanah halal. Buktinya apa? Kita ngambil mikot di situ, lewat dikit aja dah, dikit dari Masjid Aisyah, ada batasannya nanti tuh, ada apa, gapura apa tiang namanya itu, lewat aja dikit ke sana udah tanah haram. Berarti apa? Yang dikatakan orang diperbolehkan sholat sunnah yang dimakruhkan kecuali Mekah, maksudnya apa? Kota Mekah, tanah haram, bukan kota Mekah seluruhan. Tan'im masih kota Mekah, ya, Tan'im itu masih kota Mekah, tapi dia udah termasuk tanah halal, maka nggak boleh. Lewat dikit ada apa, gapura apa namanya, tiang atau apa istilahnya, ada tandanya tuh, ya, hududul haram, bahasanya begitu. Nah, bola situ tanah haram. Nah, itulah boleh sholat sunnah di situ. Di luar itu kagak boleh. Tuh hadirin. Jadi itu yang dikatakan. Jadi jami'ul haram, semua yang dikatakan tanah haram. Wakila, ada satu pendapat Makkah faqat, yaitu cuma, ya, Makkah doang, ya. Artinya Makkah keseluruhan udah. Mau tanah haram, mau kagak haram, yang penting dia masuk kota Mekah, maka dia termasuk diperbolehkannya. Wakila, ada pendapat yang ketiga, yuhtassu bil Masjidil Haram, dikhususkannya di Masjidil Haram dong. Jadi ada 3 pendapat, ada yang mengatakan di kota haram, ada yang mengatakan kota Mekah, ada yang mengatakan yang ketiga Masjid Haram doang. Wa hadza kullu fi salatin, ini semua, ya, fi salatin, boleh dilakukan pada salat la sababa, yang tidak punya sabab, laha, daripada salat tersebut, ya. Jadi artinya apa? Salat sunnah yang nggak punya waktu, salat sunnah yang nggak punya sabab, disebut salat sunnah apa? Salat sunnah mutlak, itu yang nggak boleh, ya, paham? Yang tidak dibolehkan sholat pada 5 waktu tadi, sholat sunnah yang nggak punya sabab, sholat sunnah yang nggak punya waktu, yaitu sholat sunnah mutlak. Kodok boleh nggak? Kita habis sholat subuh ngapa-ngapain nih, nungguin isrok, mau pulang nanggung biar dapat pahala, mau ngaji kada ada pengajian, mau baca Quran ngantuk, gimana nih? Gue sholat kodok aja dah. Habis sholat subuh sholat kodok di Masjid Mubarakah, boleh nggak? Boleh. Kenapa ya? Kodok, ya, kodok silakan. Nah itu hadirin, boleh. Kayak kita nih habis sholat subuh, oh mau kodok sholat subuh lagi lah. Mungkin yang dulu waktu masih muda, waktu masih zaman jahiliyah,
zaman jahiliyah. Ya zaman kita masih bandel, banyak kagak pernah sholat, pernah kagak sholat subuh, qadain dah sekarang. Allahu Akbar. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang dimakruhkan itu sholat sunnah yang tidak punya sabab. Wa malaha sababun fala tukroh. Maka sholat sunnah yang punya sabab tidak dimakruhkan. Wal murad bisababi, yang dimaksud dengan sabab adalah as-sababul mutaqaddimin awil muqarin, yaitu sabab yang mutaqaddim, sababnya duluan baru sholatnya, atau muqarin, berbarengan. Ya, mana contohnya? Sabab mutaqaddim, sababnya dulu baru sholatnya. Tahiyatul masjid, sholat dulu apa masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu baru sholat. Ya, tapi ada yang mengatakan itu termasuknya muqarin. Ada yang mengatakan muqarin. Kenapa? Dia masuk masjid langsung sholat. Ada yang mengatakan muqarin. Kalau sababnya duluan baru sunnahnya mah sholat sunnah wudu dulu baru sholat sunnah, itu namanya sababnya mutaqaddim. Wudu dulu baru sholat sunnah wudu. Kalau muqarin ada yang mengatakan itu tadi tahiyatul masjid, itu namanya muqarin. Beda dengan istisqa, sholat minta hujan dulu, sholat dulu baru turun hujan. Ya, kalau hujan dulu baru sholat istisqa, wah apaan? Nah, udah turun hujan lo minta hujan, banjir ntar. Ya, jadi lihatnya begitu, itu namanya sababnya. Pamin zawatil asbab, ya, dan diantara yang punya sabab qadaul fawaid, sholat kodok yang tertinggal, kal faraid, sebagaimana sholat-sholat fardu, was sunani, dan sholat-sholat sunnah, wan nawa. Ya, jadi boleh itu kalau kita mengkodok sholat pada waktu yang dimakruhkan, boleh. Ya, boleh jamaah. Daripada kita ngapa-ngapain habis sholat subuh, ngapa-ngapain nih, nungguin isyraq, baca Quran, udah ngantuk. Pengajian kagak ada pengajian, ngapain? Sholat aja kodok sampai isyraq, lumayan setengah jam. Ya, kodoin semua sholat-sholat kita, boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, wa nawafilul lati ittakhadha, adapun sholat-sholat sunnah yang mereka menjadikan al insanu, yaitu manusia, wirdan, sebagai wirid, boleh juga. Kalau seandainya dia punya wirid, dia punya kebiasaan, dia punya kelakuan bahwa dia biasanya sholat sunnah, sholat hajat, sholat sholat taubat. Dia biasa nih, saya mau biasakan, mau jadiin wirid sholat hajat atau sholat tapi taubat. Kapan? Habis subuh, silakan. Kalau memang udah jadi wirid, udah jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, hukumnya tetap makruh. Wa tajuzu salatu janazati wa sujudi tilawati wa suki wa salatul kusub. Boleh mengerjakan salat jenazah, sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan tatkala kita membaca atau mendengar ayat yang berkaitan dengan tilawah, sujud, wasjud waqtarib. Nah, itu diantaranya Allahu Akbar, kita sujud dah, itu namanya sujud tilawah. Atau sujud syukur, sholat kusub, gerhana, wala tukrahu sholatul istisqa. Begitu juga nggak makruh pada waktu sholat istisqa fi hadzal auqat, pada waktu ini alal ashah, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau habis sholat asar kita ngerjain sholat jenazah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ada sebagian orang mengatakan lebih baik apa? Jenazah dulu baru asar, jenazah dulu baru subuh. Ya, ada pendapat orang begitu, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau katakan boleh nggak sholat jenazah habis sholat asar, boleh. Kenapa? Karena dia bukan sholat sunnah tapi sholat fardu kifayah, maka dibolehkan. Ya, jadi jangan terlalu kaku jamaah. Ya, wa fi hadzal awqat ala rasul wakila tukrah sholat, wakila ada satu pendapat tukrah, ada yang memakruhkan. Makanya kalau ada di daerah-daerah Kalibata tuh jamaah, saya pernah diundang sholat jenazah di sana habis sholat asar. Ngerjain sholat jenazahnya kapan? Sebelum asar. Jadi sholat jenazah dulu baru sholat
asar. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan makruh, walaupun pendapat yang paling sahih mengatakan tidak makruh. Jadi ini ulama dia ngelakuinnya sholat jenazah sebelum asar. Kenapa? Supaya tidak menyalahi pendapat yang mengatakan makruh, maka dikerjainya sholat jenazah sebelum asar. Jadi habis sholat jenazah baru sholat asar. Boleh, silakan, nggak ada masalah. Nih enaknya kalau kita ngaji di sini jamaah, jadi nggak gampang nyalain orang. Kasolatil istikharati, sebagaimana sholat istikharah, sholat minta petunjuk dari Allah. Lianna sholatal istikharati sababuha mutaakhirun, karena sholat istikharah itu adalah sholat yang sababnya mutaakhir. Tangguh ya, saya habisin dikit lagi. Wa kadza tukrahu rakaatal ihram, begitu juga dimakruhkan 2 rakaat ihram. Ala sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Li ta'akhuri sababiha, karena sababnya terakhir. Wahwal ihram, yaitu ihram dulu baru sholat sunnah. Sholat sunnah dulu apa ihram dulu? Pak, Bu, sholat sunnah ihram, sholat sunnah dulu apa ihram dulu? Sholat dulu baru niat ihram. Ihram buat haji atau ihram buat umroh? Kita kalau ihram buat umroh atau haji, ya, sholat sunnah dulu apa niat dulu? Niat ihram dulu apa sholat dulu? Sholat dulu baru niat, begitu nggak? Pak, kalau saya emang harus begitu. Kalau saya ngajarin jamaah-jamaah saya nih, kalau di Bir Ali nanti jamaah Pak Bu, saya bilang sholat dulu di masjid Bir Ali. Mau sholat kalau waktu duha ya duha dulu, mau tahiyatul masjid dulu, habis itu baru sholat sunnah ihram. Nanti niatnya di bis, saya bilang sama saya yang bimbing langsung, saya kata gitu. Kenapa? Karena sholat sunnah ihram itu sholat sunnah dulu, ihramnya niatnya belakangan, makanya mutaakhir di situ jamaah. Wa kadza tukrau sholat rakaatal ihrami ala lasah li ta'khuri. Wa amma tahiyatul masjid, bagaimana nih hukumnya tahiyatul masjid? Kemarin saya baca kitab juga tuh di pengajian ibu-ibu, apa kitabnya lupa saya, tentang masalah tahiyatul masjid. Bagaimana nih hukumnya? Fa in ittafaqa dukhulu fi hadzal awqat, kalau dia bercocok atau bertepatan waktunya masuk ke dalam masjid dengan waktu yang diharamkan, li ghadaradin, karena ada maksud lain, kaitikafin, karena niat itikaf, au darsi ilmin, atau mau belajar ilmu, au intizari sholatin, atau menunggu masuk waktu sholat, wa nahwi dzalika, dan yang lain-lain, lam tukroh alal madhab, tidak dimakruhkan. Maksudnya begini Pak Bu, selesai sholat subuh dia masuk ke masjid mubarakah. Pak, mau ngapain Pak? Ini kan waktu mau sholat apaan, saya bingung nih. Mau sholat sunnah kagak boleh, gue masuk aja ke masjid dah. Pengen sholat tahiyatul masjid, makruh. Kalau tujuannya datang ke masjid buat sholat sunnah tahiyatul masjid, atau dia udah sholat asar, maghrib masih lama banget, kemana nih? Mau sholat sunnah kagak boleh, dia sholat sunnah lah, masuk ke masjid. Akhirnya dia sholat sunnah tahiyatul masjid, tujuannya pengen sholat sunnah, makruh. Tapi kalau dia datang 5:30 ke masjid mubarakah, ngapain Pak? Nungguin maghrib. Tatkala dia masuk ke masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, makruh? Enggak. Kenapa berbeda? Kalau tadi tujuannya pengen sholat sunnah, kalau yang kedua tujuannya bukan pengen sholat sunnah tahiyatul masjid, pengen nungguin waktu maghrib. Masuk ke masjid, ada sunnahnya tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Bedanya di situ jamaah. Dikit lagi saya habisin. Alladzi qatabil jumhur, yang mana telah ditetapkan oleh jumhur ulama, liwujudi sababil muqarin, karena ada sabab yang muqarin. Wa indakhala la lihajatin, kalau dia masuk tidak ada hajat, bal yusolliha, karena pengen sholat doang, pawajhani, ada 2 pendapat. Akisihima, yang lebih sesuai dengan kias, fi syarhi, di dalam sarah, waradhaqil al karohatu, yaitu tetap makruh. Kalau cuma ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Datang aja ke masjid, mau ngapain Pak? Mau sholat tahiyatul masjid, ujuk-ujuk aja, nggak ada kerja lain, hukumnya makruh. Dikit lagi saya habisin, tanggung. Kama law akharal faitata, sebagaimana dia mentakhirkan sholat faitah, sholat yang tertinggal, liyaqdiha, untuk mengkodoknya fi hauzil auqat, pada waktu ini. Wallahu alam.
wa'lam anna min jumlatil asbab i'adatus shalah, sesungguhnya di antara jumlah sabab yang dia mengulang salat, haitsu syuri'at, sebagaimana yang disyariatkan, ka sholatil munfarid, seperti orang salat sendiri, wal mutayammim, orang salat umum, orang salat dengan tayamum, wa nahwihima, dan orang yang salat sumpama keduanya. Wallahu alam. Ya, nanti begini jamaah, bagaimana kalau kita udah salat nih, kita udah salat zuhur sendiri, terus ada teman kita, ada saudara kita pengen salat zuhur juga, boleh nggak kita sholat lagi tuh zuhur? Ya, nanti jawabannya wallahu alam bisawab. Ya, tungguin aja jawabannya nanti 2 Sabtu yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah jauhkan kita daripada musibah bala, penyakit, fitnah, termasuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita doakan keluarga kita, jamaah kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panggil kita dan keluarga kita untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bihadziniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.